Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Irawan Setiaji, program studi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi mitokondria dan respirasi aerob dan anaerob. Pertama, pengertian mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme, asam lemak, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, biosintesis pirimidina, dan penghasil energi yang berupa adenosina trisofat, trifosfat pada lintasan katabolisme. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu lapisan membran luar serta lapisan membran bagian dalam. Pada lapisan membran bagian dalam terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan ankristai atau krista. Di dalam mitokondria terdapat sebuah ruangan yang disebut dengan matriks, di mana terdapat beberapa mineral yang dapat ditemukan pada ruangan tersebut. Sel yang memiliki banyak sekali mitokondria dapat dijumpai di jantung, hati, serta otot. Dalam mitokondria terdapat dua membran, yaitu ruang intermembran dan matriks. Kedua yaitu pengertian aerob. Pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerob dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Yang ketiga itu pengertian anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laktat, asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda pada kondisi aerob. Sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisis oksidasi asam pirufat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada kondisi anaerobik, suatu sel akan dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi atau ATP. Selanjutnya yaitu fungsi mitokondria bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu menghasilkan energi. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang pertama yaitu menghasilkan energi. Mitokondria akan mengubah energi kimia dalam makanan jadi energi yang mudah digunakan oleh sel tubuh atau disebut dengan fosforilasi oksidasi. Yang kedua yaitu untuk mengontrol kematian sel. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang selanjutnya yaitu mengontrol kematian sel atau apoptosis. Sel-sel yang sudah rusak atau tua akan dihancurkan atau dibuang, dan mitokondria yang bertugas untuk mengontrolnya.
Dalam mengontrol kematian sel, mitokondria akan menghasilkan sitokrom C. Zat ini akan mengaktifkan suatu enzim yaitu caspase yang akan menghancurkan sel dalam proses apoptosis. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan kalsium. Mitokondria juga memiliki peranan dan fungsi untuk menyimpan kalsium. Mitokondria akan menyerap ion-ion kalsium dan menyimpannya hingga dibutuhkan. Kalsium itu sendiri merupakan unsur terpenting dalam proses seluler tubuh. Tidak hanya itu, kalsium juga memiliki peranan penting dalam proses pembekuan darah, pembentukan sel tulang, fungsi otot, dan juga proses pembuahan. Yang keempat yaitu menghasilkan panas. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang terakhir yaitu menghasilkan panas. Pada saat Anda kedinginan, maka mitokondria akan menghasilkan panas yang berasal dari lemak, coklat. Yang keempat yaitu menghasilkan panas. Peranan dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang terakhir yaitu menghasilkan panas. Pada saat Anda kedinginan, maka mitokondria akan menghasilkan panas yang berasal dari lemak, coklat agar Anda tidak menggigil. Proses ini disebut juga sebagai kebocoran proton. Lemak coklat ini merupakan jaringan lemak yang digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan panas. Lemak coklat paling banyak terdapat pada bayi karena sangat rentan terhadap udara dingin. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, maka jumlah lemak coklat juga akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu fungsi dari respirasi aerob. Respirasi aerob menghasilkan ATP yang kemudian digunakan untuk memberi daya pada fungsi penopang kehidupan lainnya, seperti aksi pompa natrium kalium yang memungkinkan kita untuk bergerak, berpikir, dan merasakan dunia di sekitar kita. Aksi banyak enzim dan aksi protein lain yang tak terhitung jumlahnya yang menopang kehidupan. Kemudian fungsi dari respirasi anaerob. Respirasi merupakan proses di mana energi yang tersimpan dalam bahan bakar diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Pada umumnya, energi yang dapat tersimpan dalam ikatan molekul gula atau lemak berfungsi sebagai membuat ATP dengan cara mengambil elektron dari molekul bahan bakar lalu menggunakannya untuk menggerakkan rantai transport elektron. Kemudian struktur. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel otot, jantung, jumlah dan bentuknya pun bisa berbeda-beda untuk setiap sel. Mitokondria berbentuk elips dengan struktur terdiri dari 4 bagian utama yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran luar bagian ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul kecil. Selain itu, membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Membran dalam bagian ini kurang permeable dibandingkan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif. ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam.
Ruang antar membran bagian yang terletak di antara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs. Reaksi oksidasi asam amino dan reaksi deoksidasi asam lemak matriks mitokondria. Bagian ini juga memiliki materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi mitokondria dan respirasi aerob dan anaerob. Demikian penjelasan mengenai materi tadi. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.